Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan di bulan Ramadan ini Allah masih berkenan mengaruniai nikmat kepada kita, tentu saja nikmat yang sangat banyak. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita akan tetap menjadi orang yang kekeh sebagai orang yang straight way, berjalan lurus, istiqomah, beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga endingnya kita akan menjadi orang yang perfect, yang sempurna menurut pandangan Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya kita doakan saudara-saudara kita yang pada kesempatan bagi ini sedang sakit atau kondisi fisiknya sedang tidak baik, mari kita doakan semoga Allah segera menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana wal asti anta syafi, Allahumma la syafi'a syafa'an la yugadiru saqama. Hadirikumullah, dalam kesempatan ini izinkannya saya untuk menyampaikan tentang sejarah Israel. Tapi sebelum itu mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam penyampaian ini. Berbicara mengenai Israel adalah bangsa yang saat ini sedang bergejolak atau sedang berperang dengan Palestina sejak 2023 yang lalu. Silsilah Bani Israel, asal mula perkembangan Bani Israel berawal dari daerah Kanaan yang terletak di wilayah Palestina. Berawal di sana dengan keberadaan Abu al-Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Beliau merupakan bangsa asli Kanaan yang berbahasa Ibrani. Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang istri, seorang dari suku Kanaan bernama Sarah dan seorang lagi bernama Hajar yang berasal dari negeri Mesir. Ibrahim terlebih dahulu dikaruniai seorang anak melalui Hajar yang diberi nama Ismail. Dengan perintah Allah ditambah lagi dengan kecemburuan Sarah, Hajar dan Ismail dihijrahkan ke sebuah gurun tandus di sebuah daerah yang bernama Mekah, yang penduduk aslinya bangsa Arab dan berbahasa Arab. Hingga kelak dari keturunan Ismail bercampur dengan bangsa Arab sekitarnya dan melahirkan beberapa generasi keturunan. Namun tidak terdapat seorang nabi pun di dalam silsilahnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Sepulangnya dari Ibrahim dari Mekah, ternyata Sarah pun dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak. Kemudian Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rifkah dan dikaruniai dua orang anak. Yang pertama bernama Al-Ish atau Eshu dalam bahasa Ibrani, dan Yakub. Sekelumit dikisahkan mengenai anak-anak Ishak ini. Al-Ish memiliki tubuh yang tinggi, besar, kekar dan kuat, yang sekujur tubuhnya penuh dengan bulu. Ia memiliki kegemaran berburu di hutan dan gunung-gunung. Hingga sore hari
Ia membawa pulang hasil buruannya senantiasa diberikan kepada ayahnya, yaitu Ishak. Maka tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa Ishak lebih menyayangi Al-Ish ketimbang Yakub. Sedangkan Yakub digambarkan berperakan sedang, berwajah tampan, berkulit halus, dan amat gemar memakai wangi-wangian, serta memiliki kegemaran mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga ia lebih dicintai oleh ibunya itu Ribkah. Hingga di masa tuanya Nabi Ishak alaihissalam menjadi buta. Namun ia tetap mampu membedakan anak-anaknya lewat rabaan dan penciuman. Pada suatu hari beliau memanggil Al-Ish setelah selesai menyantap hasil buruan rutinnya. Ternyata beliau mengatakan kepada anak sulungnya itu bahwa keesokan harinya sepulangnya ia berburu, beliau akan memberi doa atau rahmat dan barokah. Terakhirnya, mengingat beliau alaihissalam telah diberi tanda oleh Allah akan kemakatan sebentar lagi atau wafat. Ternyata hal ini terdengar oleh Rifkah istrinya. Sedangkan ia menghendaki agar doa itu jatuh kepada Yakub. Kemudian dipanggillah Yakub oleh Rifkah. Diceritakan kepadanya apa-apa yang telah didengar dan diinginkannya. Diaturlah suatu siasat agar keesokan harinya doa Ishak itu terlimpah kepada Yakub. Atas suruhan Rifkah, menjelang pagi Yakub pergi berburu mendahului Al-Ish ke hutan. Sehingga manakala Al-Ish pergi berburu, Yakub telah kembali dengan hasil buruannya. Kemudian oleh Ribkah bulu binatang itu dibuatkan pakaian untuk Yakub, sedangkan dagingnya segera dimasak untuk diberikan kepada Ishak alaihissalam. Ketika daging diberikan, Ishak alaihissalam menyantapnya. Setelah selesai dipanggil Al-Ish yang sebenarnya adalah Yakub. Kemudian membelai tubuh Yakub dan berkata, "Aku heran, tubuhmu penuh bulu dan kasar, serta berbau hewan buruan seperti Al-Ish. Akan tetapi suaramu seperti suara Yakub." Namun akhirnya doa terakhir itu tercurahkan kepada Yakub. Setelah itu, segera Ribkah memerintahkan Yakub untuk berhijrah ke Heron di daerah Kildani di kawasan Irak, ke rumah Laban, paman dari ibu atau adik Ribkah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemarahan Al-Ish yang sebenarnya paling berhak menerima doa dari Nabi Yakub alaihissalam tersebut. Di Heron, Yakub menikahi putra sulung Laban yang bernama Lailah dan adiknya yang bernama Rohil. Akan tetapi hal ini tidak dapat terjadi demikian saja. Aturan agama mereka pada saat itu bagi orang yang ingin memadu dua orang bersaudara kandung sekaligus, maka ia harus mengembalakan domba mertuanya selama 7 tahun. Selain itu, yang tertua haruslah yang dinikahi terlebih dahulu, sehingga adiknya baru dinikahi setelah pengembalaan 7 tahun terakhir. Lailah memiliki seorang hamba wanita yang bernama Zulfah, sedangkan Rohil pun memiliki hamba wanita yang bernama Balhah. Keduanya kelak dinikahi oleh Yakub. Dari Lailah, Yakub mendapatkan 6 orang anak yang masing-masing bernama. 1 Levi atau Lewi. Darinya lahir beberapa orang keturunan yang diangkat menjadi nabi. Di antaranya Musa atau Moses alaihissalam, Harun alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam. Sedangkan Ilyas alias
alaihissalam lahirlah Ilyas alaihissalam. Yang kedua adalah Sam'un atau Simon. Yang ketiga Yasakir. Yang keempat Yahuda. Darinya lahirlah beberapa orang keturunan yang juga diangkat menjadi nabi. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam yang kemudian melahirkan Sulaiman atau Solomon. Nabi Zakaria alaihissalam yang kemudian lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Imran bukan nabi yang kemudian menurunkan Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. Yahuda adalah pemarkasa pembunuhan Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa dilihat di surat Yusuf ya. Yang kelima adalah Rabiun atau Robin. Yang keenam Jabalon. Dari Rohil beliau mendapatkan dua keturunan, yaitu Yusuf alaihissalam atau Yosef yang kemudian hijrah ke Mesir dan saat ini konon keturunannya adalah penduduk asli kota Mansurah. Yang kedua Binyamin, darinya menurunkan Tolut dan Yunus alaihissalam atau Yohanes alaihissalam. Sedangkan dari Sulpah menurunkan Zad dan Asyir, dan dari Balha menurunkan Daan dan Natali. 20 tahun kemudian Yakub sekeluarga kembali ke kampung halamannya, ke kampung halamannya di Kanaan. Sebelumnya mereka membawa banyak bingkisan dan hadiah sebagai permohonan maaf kepada Al-Ish. Hal ini diterima dengan baik oleh Al-Ish. Setelah menerima hadiah dan memberi maaf, ia berhijrah ke Gunung Syair dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Adapun Yakub dan sekeluarga menetap di kampung Habrun di kawasan Al-Halil. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam penyampaian ini, dan saya juga berlindung kepada Allah dari ucapan dan perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.